Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bangun ruang sisi datar dan akan dibahas mengenai hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini adanya balok dan juga kubus. Nah, pada balok sendiri kita mengenal adanya unsur-unsur balok, antara lain adanya titik sudut dengan contoh berikut, rusuk dengan contoh berikut, dan bidang dengan contoh berikut pada gambar tersebut. Begitu juga dengan kubus, adanya rusuk, titik sudut, dan bidang atau sisi. Ternyata selain ketiga unsur tersebut, adanya unsur lain pula, yaitu diagonal. Nah, pada bangun ruang, diagonal ada 3 macam, yaitu diagonal bidang yang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada setiap bidang. Nah, contohnya di sini pada balok dan kubus ini adalah ruas garis BD yang berwarna biru. Selanjutnya diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Contohnya di sini pada balok dan kubus adalah garis yang berwarna ungu. Selanjutnya bidang diagonal yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Contohnya di sini adalah daerah yang berwarna orange. Nah, contohnya lagi pada bidang diagonal di balok ini yaitu bidang ACGE. Kita bisa lihat kan, daerah yang berwarna orange dibatasi oleh dua rusuk, yaitu rusuk AE dan rusuk CG, dan juga dibatasi oleh dua diagonal bidang yang saling berhadapan, yaitu diagonal EG dan AC. Begitu juga pada contoh kubus. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus panjang diagonal bidang kubus. Nah, pada bangun ruang kubus kita dapat menentukan rumus dari panjang diagonal bidang karena pada kubus bangun ruang ini semua panjang rusuknya itu sama. Nah, dengan keistimewaannya ini kita dapat menentukan rumus panjang diagonal bidang kubus. Nah, di sini panjang rusuk kubus kita misalkan dengan S. Nah, kita ambil contoh diagonal bidang dari kubus ini adalah ruas garis AC yang berwarna biru. Nah, dari ruas garis tersebut, coba kita perhatikan baik-baik bidang ABCD. Nah, agar lebih jelasnya kita keluarkan dari gambar kubus itu. Kita peroleh adanya gambar persegi. Nah, di mana ruas garis AC di sini adalah diagonal dari persegi ini. Nah, kita ingat juga bahwa persegi tiap sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa adanya segitiga ABC di situ. Nah, kita keluarkan lagi segitiga ABC dari gambar persegi itu. Nah, kita peroleh segitiga siku-siku ABC, di mana ruas garis AC yang merupakan diagonal bidang kubus adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku dan juga ditanya panjang dari sisi miringnya, dan juga dua sisi lainnya telah diketahui nilainya, yaitu panjang ruas garis AB adalah S dan panjang ruas garis BC adalah S. Maka dapat kita gunakan teorema Pythagoras, sehingga kita peroleh AC sama dengan akar AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, sehingga diperoleh akar S pangkat 2 tambah S pangkat 2, dan diperoleh akar dari 2 S pangkat 2.
Nah, di sini kita bisa nyatakan akar 2S pangkat 2 menjadi akar 2 dikali akar S pangkat 2. Nah, akar 2 kan hasilnya bukan bilangan bulat kan, jadi kita tetap tulis saja dengan akar 2 dikali akar S pangkat 2 sama dengan S kan, jadi dikali S. Nah, dari situ kita dapat nyatakan panjang AC adalah S akar 2. Maka dengan diperoleh panjang AC ini, kita bisa nyatakan panjang diagonal bidang kubus sama dengan S akar 2 atau panjang sisi kubus dikali akar 2. Nah, kenapa AC dapat mewakili semua panjang diagonal bidang pada kubus? Karena pada kubus semua diagonal bidangnya memiliki panjang yang sama, karena kembali lagi ke karakteristik atau keistimewaan dari kubus, yaitu memiliki panjang rusuk yang sama semuanya. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan juga rumus panjang diagonal ruang kubus. Nah, di sini kita ambil contoh diagonal ruang kubus adalah ruas garis DF, yaitu yang berwarna ungu di situ. Nah, kalau kita lihat, coba kita perhatikan ruas garis DF yang berwarna ungu, lalu kita perhatikan rusuk BF di situ. Nah, coba kita tarik garis DB yang berwarna biru itu. Nah, kalau kita lihat dari ruas garis DB, ruas garis BF, dan ruas garis DF, kita akan memperoleh segitiga dan segitiga siku-siku tentunya. Nah, dengan adanya segitiga ini kita bisa lihat lagi bahwa ruas garis BF itu merupakan rusuk dari kubus yang panjangnya pasti S. Dan selanjutnya untuk ruas garis BD di situ atau ruas garis DB di situ merupakan diagonal bidang dari kubus. Nah, di mana diagonal bidang telah diketahui panjangnya adalah S akar 2. Nah, jadi yang belum diketahui pada segitiga ini adalah panjang dari ruas garis DF. Nah, karena segitiga ini segitiga siku-siku dan yang dicari juga adalah ruas garis DF yang merupakan sisi miring dan dua sisi lainnya ini telah diketahui panjangnya, kita dapat gunakan rumus Pythagoras lagi, dan dimana kita dapat nyatakan DF sama dengan akar DB pangkat 2 tambah BF pangkat 2. Jadi diperoleh akar dari S akar 2 pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Nah, di sini S akar 2 dipangkatkan 2, dia akan menjadi S pangkat 2 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan S pangkat 2. Lalu diperoleh S pangkat 2 dikali 2, karena akar pangkat 2 dikuadratkan diperoleh 2 hasilnya, ditambah S pangkat 2 sama dengan, nah di sini 2 dikali S pangkat 2, jadi diperoleh 2S pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Nah, diperolehlah akar 3S pangkat 2, dan sama dengan kita sederhanakan, dimana kita dapat tuliskan akar 3 dikali akar S pangkat 2. Nah, di situ kita bisa lihat akar 3 itu nilainya bukan bilangan bulat kan, jadi kita tetap nyatakan sebagai akar 3 dikali akar dari S pangkat 2 yaitu S. Jadi kita peroleh akar 3 dikali S sama dengan S akar 3. Nah, karena ini kita cari panjang diagonal ruang kubus, dan pastinya diagonal ruang pada kubus, semua diagonal ruang di kubus itu
panjangnya sama. Jadi dapat dinyatakan panjang diagonal ruang kubus adalah S⁻3. Nah, untuk balok sendiri kita tidak bisa menentukan rumus untuk panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruangnya secara umum, karena seperti yang kita ketahui pada balok semua rusuknya atau panjang sisinya itu tidak sama, berbeda dengan kubus. Nah, agar memahami konsep diagonal bidang, ruang, dan bidang diagonal pada balok, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini kita diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang diagonal bidang AC, panjang diagonal ruang DF, dan luas bidang diagonal ACGE. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Nah, pastinya adalah panjang, lebar, dan tingginya kan yang telah disebutkan tadi. Dan selanjutnya kita tulis apa yang ditanya. Nah, yang ditanya panjang diagonal bidang AC, panjang diagonal ruang DF, dan luas bidang diagonal ACGE. Penyelesaiannya, pertama kita akan cari diagonal bidang AC. Nah, coba kita lihat pada gambar balok yang diberikan. Nah, diagonal bidang AC adalah garis yang berwarna biru berikut. Nah, diagonal bidang AC ini dapat kita lihat dia berada pada bidang ABCD. Nah, kalau kita keluarkan bidang ABCD dari gambar balok tersebut, kita akan peroleh gambar sebagai berikut. Nah, dapat dilihat kan bahwa adanya persegi panjang ABCD dengan AC adalah diagonalnya di situ. Nah, kita bisa lihat juga pasti pada persegi panjang semua sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan kita sudah ketahui juga bahwa panjang AB itu adalah panjang dari balok, yaitu 8 cm, dan panjang BC adalah lebar dari balok, yaitu 6 cm. Nah, kalau kita lihat lagi pada ruas garis AC, kalau kita lihat segitiga ABC di situ, kita dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, di mana ruas garis AC sebagai sisi miringnya, dan ruas garis AB dan BC sudah diketahui nilainya, dan ditambah lagi segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat bahwa kita dapat menentukan panjang AC dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sehingga dapat dinyatakan AC sama dengan akar pangkat 2 dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan, nah AB-nya kan 8, BC-nya 6, jadi diperoleh akar 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan, nah kita kuadratkan saja masing-masing, kita peroleh akar 64 tambah 36, dan diperolehlah akar 100. Nah, akar 100 itu kan 10. Jadi, diperolehlah panjang diagonal bidang AC adalah 10 cm. Selanjutnya, kita akan cari diagonal ruang DF. Nah, diagonal ruang DF pada gambar di samping, yaitu pada gambar balok yang diberikan adalah garis yang berwarna ungu. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan ruas garis BF. Dan selanjutnya coba kita tarik garis dari titik D ke titik B. Nah, kita akan peroleh ruas garis DB atau ruas garis BD yang berwarna biru di situ. Nah, kalau kita lihat
ternyata ruas garis DF, ruas garis BF, dan ruas garis BD membentuk segitiga, dan pastinya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita keluarkan gambar segitiga tersebut, kita peroleh gambar sebagai berikut, yaitu segitiga DBF. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat juga bahwa BF merupakan rusuk dari balok tersebut, di mana BF itu panjangnya sama dengan CG dan nilainya adalah tinggi dari balok, yaitu 5 cm. Dan selanjutnya untuk BD. Nah, coba kita lihat di sini. BD merupakan diagonal bidang dari bidang ABCD. Nah, BD ini pastilah panjangnya sama dengan ruas garis AC, karena ruas garis AC dan BD adalah diagonal bidang dari bidang ABCD, sehingga dapat dinyatakan panjang dari ruas garis BD itu sama dengan 10 cm. Nah, di sini sudah mulai jelas, kita bisa lihat segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lalu kedua sisinya sudah diketahui nilainya. Nah, yang dicari adalah salah satu sisinya, yaitu sisi miring di sini yang akan kita cari, ya. Sehingga dapat dinyatakan DF sama dengan akar pangkat 2 dari BF pangkat 2 tambah BD pangkat 2. Nah, kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus tersebut, yaitu akar pangkat 2 dari BF 5 pangkat 2 tambah BD 10 pangkat 2. Jadi diperoleh 5 pangkat 2 adalah 25 dan 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi akar pangkat 2 dari 25 tambah 100, sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 125. Nah, di sini kita bisa lihat akar pangkat 2 dari 125 itu bukan bilangan bulat. Nah, jadi kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Akar pangkat 2 dari 125 itu setara dengan akar pangkat 2 dari 25 dikali 5. Nah, dari bentuk tersebut kita dapat nyatakan sebagai akar pangkat 2 dari 25 dikali akar pangkat 2 dari 5. Nah, akar pangkat 2 dari 5 kan kembali lagi kan tidak bisa, bukan bilangan bulat. Jadi kita dapat nyatakan akar pangkat 2 dari 5 itu kita tetap tulis saja akar 5. Dan akar pangkat 2 dari 25 pastilah 5. Jadi kita peroleh 5 dikali akar 5. Nah, kita perolehlah hasilnya 5 akar 5 cm. Sehingga diperoleh diagonal ruang DF pada balok tersebut adalah 5 akar 5 cm. Selanjutnya bidang diagonal ACGE. Nah, bidang diagonal yang dimaksud di sini adalah gambar berikut, yaitu gambar yang berwarna orange pada balok. Dapat dilihat di situ bahwa bidang diagonal ACGE dibatasi oleh dua rusuk yang merupakan rusuk dari balok, yaitu rusuk AE dan rusuk CG. Dan kedua rusuk ini memiliki panjang yang sama tentunya, yaitu adalah tinggi dari balok, yaitu 5 cm, dan dibatasi juga oleh dua diagonal bidang. Nah, dua diagonal bidang yang dimaksud di sini adalah diagonal EG dan AC. Nah, dapat dilihat bahwa AC adalah diagonal bidang dari bidang ABCD dan diagonal EG adalah diagonal bidang dari bidang EFGH. Nah, tentunya kedua diagonal ini juga panjangnya sama. Dan kita dapat nyatakan
bahwa AC sama dengan EG. Nah, AC kan telah kita peroleh sebelumnya yaitu 10 cm. Maka EG pula nilainya adalah 10 cm. Sehingga dari gambar tersebut kita dapat nyatakan bahwa bidang diagonal ACGE adalah bidang datar berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Sehingga untuk mencari luas bidang diagonal ACGE, kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan tentunya 10 dikali 5, sehingga diperolehlah hasilnya adalah 50 cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Di sini kita diberikan kubus dengan diketahui panjang diagonal ruang EC sama dengan akar 48 cm. Nah, yang ditanya panjang sisi kubus dan panjang diagonal bidang HC. Nah, penyelesaian pertama yang akan kita lakukan adalah mencari panjang sisi kubusnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari ini kita perlu ingat lagi rumus yang kita peroleh tadi, di mana panjang diagonal bidang kubus sama dengan S akar 2, sedangkan panjang diagonal ruang kubus sama dengan S akar 3. Nah, dari situ kita dapat nyatakan rumus yang akan digunakan untuk mencari panjang sisi kubus adalah panjang diagonal ruang kubus, yaitu S akar 3, karena pada soal diketahui panjang diagonal ruang kubus sama dengan akar 48 cm. Nah, dari dua pernyataan ini kita dapat nyatakan S akar 3 sama dengan akar 48. Nah, dari persamaan ini kita dapat sederhanakan S akar 3 sama dengan, nah, di sini kan adanya akar 3, maka kita harus mengubah 48 menjadi bentuk perkalian suatu bilangan dengan angka 3. Nah, kita dapat peroleh 48 dibagi 3 adalah 16. Sehingga kita dapat nyatakan akar 48 itu sama dengan akar 3 kali 16. Nah, dari situ kita peroleh S akar 3 sama dengan akar 3 kali 16. Nah, lalu kita sederhanakan, kita peroleh lagi hasil S akar 3 sama dengan akar 3 dikali akar 16. Nah, jadi diperoleh lagi hasilnya S akar 3 sama dengan, akar 3 dikali akar 16, 4. Jadi dikali 4 sama dengan S akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, dari bentuk terakhir ini kita bisa lihat kan akar 3 dengan akar 3 sama. Lalu S dengan 4. Maka kita dapat lihat di sini, dapat nyatakan di sini S itu sama dengan 4. Maka diperoleh hasil panjang sisi kubus adalah 4 cm. Nah, dengan diperolehnya panjang sisi kubus ini, kita dapat mencari panjang diagonal bidang HC. Nah, diagonal bidang HC yang dimaksud dalam kubus ini adalah berikut, yaitu garis yang berwarna biru. Nah, kita gunakan rumus panjang diagonal bidang kubus, yaitu S akar 2, karena kan yang ditanya diagonal bidang kubus. Sehingga kita masukkan saja nilai yang diketahui, yaitu nilai S. Nah, S kan sudah diketahui yaitu 4. Jadi HC sama dengan 4 akar 2 cm. Maka diperoleh diagonal bidang HC adalah 4 akar 2 cm. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini, dan semoga materi yang disampaikan tadi dapat adik-adik pahami, dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.